Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning and have a nice day. Today I'd like to tell you about the new material. It's talking about adverbs. And have you ever heard about adverbs before? And now I will share you what is adverb. Okay. Adverb is a word or phrase that describe a verb happily, angrily, later, soon, here and very fast. Adverb means that's how something do. Okay, next. And there are adjectives and adverbs. And what is adjective? Adjective is describe the noun, and adverb describe the verb. Nah, dari gambaran sini, apa yang dimaksud dengan adverb? Jadi adverb adalah suatu kata yang menerangkan tentang si verb atau kata kerja. Misalkan lari, larinya gimana, atau makan, makannya gimana. Nah, beda dengan adjective. Kalau adjective itu describe the noun atau benda. Misalkan bendanya tebal, bukunya tebal, mobilnya mahal, dan lain sebagainya. Jadi perbedaan antara adverb dengan adjective itu pada fungsi describingnya. Jadi kalau adverb adalah mendeskripsikan si verb atau kata kerja. Ada di sini ada contoh victoriously, angrily, bravely, carelessly, ya. Nah, di sini adalah contoh dari adverb itu sendiri, ya. Kayak angrily, asalnya angry, tapi karena ditambahkan menjadi adverb maka menjadi angrily, ditambahkan l dan y. Dan aturnya seperti apa? Ada di next slide. Well, practice make perfect. Jadi kita harus berlatih tentunya. Well, adverb. We use adverb in following case. Nah, fungsi-fungsi adverb itu digunakan dalam beberapa hal. The first, to tell us more about action verb. They show how, where, or when something is done. Jadi, fungsi pertama adalah menjelaskan bagaimana atau di mana atau kan seperti apa si action itu, si kata kerja itu dilakukan. Contoh, she walk, dia itu berjalan. Tapi kita harus butuh keterangan. Adverb ini kata keterangan, maka kita kasih keterangan bahwa she walked slowly. Dia berjalan dengan lambat, dengan pelan. Oke? Itu fungsi pertama. The second function is to relate to the other adverbs, yaitu untuk menyambungkan, memperkuat posisi dari adverb yang lain. Dan when quiet quickly pass the house, ya, di sini ada quiet dan ada quickly. Nah, quietnya udah jelas adverb, tapi ditambahin lagi quickly sehingga sangat menekankan terhadap adverb itu sendiri. Well, the third function is to relate to adjective. They may strengthen or weaken the adjectives. Jadi yang ketiga itu menjelaskan atau membantu terhadap adjektif itu sendiri, baik itu menguatkan ataupun melemahkan si kata sifat itu. She had a terrible difficult day. Terrible di sini ya. Jadi memusingkan kalau secara harfiah langsung ya. Difficult. Nah, di sini terrible-nya, difficult-nya itu susah ya. Oke. Pokoknya intinya bahwa dia itu bisa menguatkan atau bisa melemahkan adjektif. Oke. Itu fungsi yang ketiga. The fourth function is to relate the whole sentence. Luckily, it didn't rain yesterday. To relate whole sentence, untuk merelasikan sebuah kalimat. Luckily, it didn't rain yesterday. Di sana ada luckily. Untungnya, nah itu di depan. Jadi posisinya bisa di depan, bisa juga di belakang atau di antara. Di sini ya. To relate the whole sentences. Next. Types of adverb. Nah, ini macam-macamnya. Kalau tadi functionnya, kalau ini the types atau jenisnya. Ada adverb of manner, adverb of place, adverb of time, adverb of frequency, adverb of full sentence, adverb of degree. Ya. Yang pertama manner, cara. Seperti apa keadaannya? Quietly, fast, gently, slowly, and well. Pak, kenapa yang fast dan well nggak pakai ly? Itu ada pengecualian kata-kata tertentu yang harus kami pahami dari tulisan ini. Oke. Yang kedua ada place atau tempat. Oke, posisi si lokasi. Ada away, ada down, ada anywhere, ada around, ada there. Ya.
itu berarti menandakan posisinya ya, posisi dari lokasi. Ada juga time atau waktu, seperti yang dilihat di slide bahwa ada daily, ada Monday, tomorrow, immediately, and now, and others ya. The frequency itu keberulangan, seberapa sering, apakah often, apakah frequently, atau sometimes, atau always, atau never. Ada juga full sentence ya. Jadi di sini menggambarkan kalimatnya, obviously, perhaps, possibly, luckily, seperti yang tadi dicontohkan di sebelumnya. Dan di sini ada juga degree atau tingkatan, menekankan kayak quiet, sedikit atau kurang, atau lebih tidak banyak gitu intinya ya. Atau very, sangat, atau hardly, atau rather, ada completely. Itu adalah tipe-tipe adverb yang harus kamu ketahui. Ada manner, place, time, frequency, whole sentence, and degree. Oke. Adverb itu ada contohnya, boleh kamu screenshot seperti apa, positionnya juga bisa kamu cek kalimatnya. Oke. Next, adverb and adjective. Lalu apa hubungannya adverb dengan adjective? Apa hubungannya kata keterangan dengan kata sifat? Most adverbs are formed by adding ly or a-double-ly to the adjective and have most the same meaning as the adjective ya. Jadi ada kebanyakannya, ada banyak yang adverb yang terbuat atau yang terbentuk dari adjective yang ditambahkan ly atau a-l-ly ya kepada adjective itu sendiri, dan maknanya ada yang hampir sama juga. The example is sadly, asal katanya sad, sedih, kata sifat ditambahkan ly menjadi sadly. Oke. Ada quiet menjadi quietly, ada slow menjadi slowly. Itu adalah contoh yang adverb yang pertama jenisnya. Nah, ada juga there are adjective and adverb that also have the same meaning but are not formed by adding ly. Ada juga kata sifat dan kata keterangan yang memiliki makna yang sama. Jadi mau ada kata dengannya atau enggak, tapi dia tidak ditambahkan ly. Contoh good, gak mungkin goodly ya, gak bisa. Ada juga well, gak mungkin jadi welly. Timur ke itu wali ya. Oke. Tuh, jadi ini yang kedua itu tidak ditambahkan ly, tapi memiliki fungsi yang sama, meaning yang sama dengan adverb dan adjective itu. Oke. Some adverb and adjective have the same form and meaning. Kalau tadi same meaning tapi tidak ditambahkan ly, kalau yang ketiga di sini some adverb, beberapa adverb and adjective have the same form and meaning. Bentuknya sama, meaningnya juga sama. Yang pertama, David had a fast car. Nah, itu fungsinya menjadi adjective. Kenapa? Karena menjelaskan, tadi adjective itu menjelaskan benda, berarti fast car, mobilnya yang cepat. And then work fast on the computer, maka ini menjadi adverb. Kenapa? Karena menjelaskan work-nya, menjelaskan bahwa si Dan ini, bahwa si Dan ini adalah work fast, bekerja dengan cepat. Kalau ini yang fastnya adalah car ya, itu posisinya ya. And some adverb have a different meaning from the adjective. They are related to. Nah, ini yang memiliki kesamaan ya, tapi different meaning ya. Tulisannya sama tapi different meaning. Oke. Ada bear, ada short di sini contohnya. Ada short, shortly, scarce, scarcely. Di sini kita contohnya ada it was a short story. Nah, ini adjective meaning brief ya. Adjektifnya menandakan bahwa ke story, udah jelas tatapan awal. And the teacher will arrive shortly di sini. Meaning soon di sini ya. Nah, ini kalau ini tulisannya beda. Oke. Kayak ini short, kalau ini shortly. Tapi related, memiliki makna yang sama, hampir sama. Adjective. Oh, sorry, different meaning, beda meaning. And the adjective they are related, tapi tulisannya memiliki kesamaan, yaitu short, yang satu lagi shortly, tapi meaningnya berbeda. Yang pertama ada meaning brief, yang kedua ada meaning soon, segera. Oke. Next, adjective and adverb. Some adverb have two form. One often corresponds to the adjective hard, and other with ly has a completely different meaning, hard and hardly. The example, she works hard. Adverb meaning with great effort ya. Jadi
kalau di sini menandakan hardnya, bahwa dia bekerja dengan keras. Nah, di sini ada juga there were hardly any people there. Di sini almost meaning of none. Okay, and the adjective solid from firm or solid. This is a hard topic. Okay, di sini hard menggambarkan yang ini. Kalau yang work menggambarkan yang hard di sini menggambarkan yang work. Di sini menggambarkan hardly ini menerangkan orang-orang di sini, any people there. Okay, itu ya. Sometimes juga ini kalau kecepatan silakan di slow mo, silakan dipelankan atau di jeda saja, atau silakan gunakan YouTube Go untuk mengamankan kuota. Okay, sometimes the similarity between this adverb and adjective causes confusion. Look at the list. Okay, ternyata ada yang sama dan ini bingung mana yang adverb, mana yang adjective. Flat, flatly, closely, and others. Ya, itu contohnya. Ini memiliki kebingungan. Mirip sih, tapi dia memiliki makna yang berbeda dan tentunya fungsi yang berbeda antara adverb dengan adjective, tergantung positioningnya tadi. Oke, di sini ada after certain, we do not use adverb. Instead we use adjective. These verbs are stative verb and they are also linking verb because they link the subject with this adjective. Nah, di sini kita akan berbicara mengenai adverb, tapi si verbnya itu adalah linking verb, bukan linking be. Di sana ada Linda is careful, udah jelas careful di sini menandakan bahwa Lindanya ini adalah careful orangnya. Ada lagi adjective, this cake tastes strange. Ya, ini juga menandakan bahwa cake-nya, bendanya. You look great. Nah, ini juga menandakan you-nya, bahwa you-nya itu adalah great, bukan bagaimana. And these flowers smell wonderful. Sudah jelas, wonderful di sini menandakan ke flower. Okay? And Linda drives carefully. Sudah jelas bahwa patokan awalnya adalah menerapkan kata kerjanya. Maka di sini ada drives, kata kerja dari mengendarai. Carefully-nya sudah jelas adalah adverb. Okay. Be sound. Nah, ini adalah contoh dari linking verb. Ada be, ada sound, ada feel. It sounds good. Nah, sounds ini adalah linking. Oke. Oke, ada become, ada taste. I get some cold. Oke, dan lain sebagainya. Smell and stay. Boleh kamu cari apa itu fungsi dari linking verb. Intinya dia menggantikan verb, tapi bukan verb pada umumnya. Dia seperti menjadi to be, ya, bukan menjadi verb itu sendiri. Jadi linking verb adalah kata kerja yang bukan sebagai kata kerja, dia punya fungsi. Oke, seperti menggantikan to be. Oke. Ada adverb and adjective. Remember, well, when well is an adjective, it means healthy. Jadi saat mendengar kata get well soon. Nah, well di sini menandakan adjective, menandakan healthy, sehat. Mr. Cohen looks good. Ini adjective, sudah jelas lah aturannya, kembali ke awal. Dia menerangkan apa itu akan menjadi patokan dari kamu bahwa ini adverb dan ini adjective, ya. Oke, next. Ada exception atau pengecualian. Contoh, kalau di adjective-nya adalah good, maka adverb-nya menjadi well. Ada adverb yang lain juga. Difficult tambahkan with difficult, public tambahkan publicly, ini harus dihafal. Jadi perbedaannya kayak posisi yang lain, ya. Well, dalam situasi seperti ini harus dihafal. Boleh di screenshot sebagai bahan penulisan kalian di materi kompetensi ini. Oke, exception-nya yang tadi ya. Spelling rules, cara membacanya. For adjective that end by y, change the y to I and then add ly. Contoh, easy, belakangnya hurufnya y, maka untuk mengubah menjadi adverb, asalnya easy itu adjective, ubah jadi adverb, maka adalah ubah y-nya ke i dan tambahkan ly menjadi easily. Happy, happily. Oke. Ada juga for adjective that end in e, keep the e before ly. Contoh, polite menjadi politely, absolute, absolutely. Tapi ada juga true, ini pengecualian, truly.
beda ini lain, makanya dikasih tanda merah. And for adjective that end in le, take out the e and then add y. Probable, probably, terrible, terribly. Okay. And for adjective that end with ic, add a double ly. Scientific, ic. Scientific became scientifically. Specifically. Okay. That is adverb, but it's so small. It's okay. Position of adverb. Okay. The first subject. Okay. He drives the car carefully. This is subject. This is the adverb. Nothing object, but this is adverb. Okay, this I will put behind the direct object. Posisinya ada di belakang objek paling akhir, maka itu posisi pertama, manner. Ada juga adverb of the place. Ada here, ada there, ada behind, ada above. Like adverb manner, this adverb are put behind the direct object or the verb. Ini ada di paling akhir setelah objek atau setelah verb. Contohnya, I didn't see him here. He stayed behind. Ya. Ada lagi adverb of time. Posisinya adalah adverb of time usually put at the end of the sentence. Ini disimpan paling akhir juga di sini. Usually, biasanya, tapi berarti ada yang lain ya. Tomorrow adalah keterangan waktu. Okay. If you don't want to put emphasis on the time, you can also put adverb at beginning of the sentence. Boleh juga ditempatkan di awal. Tomorrow, I will tell you the story. I will tell you the story tomorrow. Tapi biasanya di belakang, di depan juga boleh untuk adverb of time. Ada adverb of frequency. Adverb frequency are put directly before the main verb. If be is the main verb, there is no helping verb. And verb behind. Okay. Intinya dia berada di sebelum verb. Okay. Main verb. I often go swimming. Nah, di sini ada verbnya, maka dia ditempatkan di sini. We are usually play, dia posisinya ada di sebelum main verb untuk frekuensi. Ada usually, seldom, often, and others. Okay. Degree of comparison. One syllable and verb. Ini ada pembahasan khusus, kita lewat. Comparison. Ada irregular comparison, kita lewat juga. And have you learned all the rules? And I will give you a challenge. Okay, I will give you a challenge how to make a adverb. Okay, please make 3 of the sentence and including the adverb in that sentences. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.